Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi ini, di sini siapa ketua kelasnya? Saya Pak. Oke, silakan doa. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih. Lalu selanjutnya kita absen terlebih dahulu ya. Muhammad Sidni. Hadir Pak. Oke. Kemudian Alfian Fas. Sid. Iya. Sakit Pak. Kevin sakit. Ya. Lalu Lebih. Berhenti dalam perjalanan Pak kayaknya Pak. Oh, masih dalam perjalanan ya. Iya. Sudah. Baik, pertemuan pada pagi ini kita akan mempelajari tentang meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar dan tawakal. Allah Subhanahu wa taala akan menguji hambanya untuk mengetahui tingkat kesabarannya. Ujian tersebut bisa berupa kesusahan, bisa berupa kelaparan, bisa berupa sakit dan lain-lain. Kesabaran seorang hamba dapat dilihat ketika ia menghadapi ujian tersebut. Jika ia menghadapinya dengan optimis dan bersabar, maka ia akan mendapatkan pahala berkali-kali lipat. Setiap ujian dari Allah SWT itu bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dihadapi dengan sikap terbaik. Sikap terbaik kita yaitu dengan menghadapinya dengan sikap optimis dan bersabar. Setiap manusia pasti pernah merasakan kebahagiaan dan kesusahan. Kedua hal ini Allah ciptakan untuk menguji manusia. Cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah dapat dijadikan sarana bagi kita untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pelajar, untuk kalian punya cita-cita kan? Mas ini cita-citanya apa? Saya menjadi masinis Pak. Oke. Lalu Mas Fas? Ingin jadi itu Pak, pemain bola. Lalu apa kalian optimis dapat meraih cita-cita tersebut? Nggak tahu Pak. Nah, kita sebagai umat muslim harus beroptimis dapat meraih cita-cita tersebut. Karena apa? Karena kita akan berusaha semaksimal mungkin dapat meraih cita-cita tersebut. Tetapi optimis saja belum cukup untuk dapat meraih cita-cita. Kita harus berusaha semaksimal mungkin, berdoa dan pasrahkan semuanya kepada Allah. Optimis, ikhtiar dan tawakal merupakan kunci kesuksesan dalam kehidupan, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Semua manusia pasti menginginkan kunci kesuksesan tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai umat manusia atau umat muslim harus dapat mengamalkan ketiga sikap tersebut, yaitu optimis, ikhtiar dan tawakal terhadap kehidupan sehari-hari kita. Baik, untuk selanjutnya tujuan pembelajaran pada pagi ini yaitu kita semua dapat membaca dalil-dalil tentang optimis, ikhtiar dan tawakal, yaitu Quran surat Az-Zumar ayat 53, An-Najm ayat 39 sampai 42 dan Quran surat Ali Imran ayat 159. Dan kita juga dapat mengartikannya. Lalu kita juga harus dapat menghafalkan dan juga mengetahui hukum bacaan lam tafkhim dan lam tarkik pada dalil-dalil tersebut. Dan kita juga mengetahui isi kandungan yang ada pada dalil-dalil tersebut. Baik, untuk materi pertama, untuk sebelumnya mari kita baca terlebih dahulu dari dalil tentang optimis, ikhtiar dan tawakal, yaitu Quran surat Az-Zumar ayat 53, surat An-Najm ayat 39 sampai 42
dan surat Ali Imran ayat 159. Yang pertama yaitu Quran Al-Zumar ayat 53. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Dalil kedua yaitu pada surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Lalu dalil ketiga yaitu Quran surat Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Lalu kita membaca arti dari dalil tersebut. Yang pertama pada surat Az-Zumar ayat 53. Artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kami berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lalu surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperhatikan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Lalu Quran surat Ali Imran ayat 159. Artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membutuhkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang bertawakal. Baik, di sini kita sudah membaca dalil-dalil tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Selanjutnya, sini kita akan mempelajari hukum bacaan lam, tafkhim, dan tartib pada lafzul jalalah. Baik, untuk pengertian ini yaitu menebalkan. Kita membacanya dengan menebalkan bacaan. Lalu untuk tartib sendiri artinya yaitu menipiskan. Lafaz Allah dinamakan juga lafzul jalalah, dan lam pada lafzul jalalah disebut dengan lam jalalah. Lam jalalah dibaca
tafhim apabila didahului harokat fathah dan doma. Sedangkan lam jalalah dibaca tarkik apabila didahului harokat kasroh. Untuk contohnya yaitu ini bacaan minallah. Bas, ini dibaca apa Mas Bas? Baca tafhim, Kenapa? karena sebelum lafaz Allah ada harokat fathah. Bagus. Sedangkan ayat rahmatillah ini Mas Di dibaca apa? Itu bacaan lam tarkik Kenapa dibaca lam karena tarkik? sebelumnya ada rokat kasroh. Bagus. Oke, sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan? Ya Pak, izin tanya Pak. Iya, silahkan. Ayat yang menunjukkan perilaku ikhtiar itu ayat yang mana ya Pak? Karena kita sudah belajarnya, coba Mas ini jawab pertanyaan dari Mas Bas. Yaitu ayat Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Itu ayat yang menunjukkan tentang ikhtiar. Nah, bagus sekali. Bagaimana Mas Bas, sudah paham? Paham Pak? Baik. Oke, bagus. Untuk selanjutnya yaitu kandungan pada dalil-dalil tentang optimis ikhtiar dan tawakal. Untuk dalil yang pertama, ayat 53, yaitu dalam menjalani kehidupan ada kalanya mendapatkan kemudahan dan ada kalanya menemui kesulitan. Jadi kita tidak selamanya dapat menghadapi semua masalah dengan kemudahan, pasti pernah merasakan kesulitan. Allah SWT memberikan petunjuknya mengenai apa yang harus dilakukan oleh seorang ketika diliputi perasaan ingin berputus asa. Melalui surat Az-Zumar ini melarang kita untuk berputus asa. Setiap manusia pasti pernah merasakan kesalahan. Jika ia merasakan kesalahan, maka sebaiknya kita bertaubat, yaitu dengan tidak berjanji tidak mengulanginya lagi dan selalu menjalankan ketaatannya, menjalankan perintahnya. Lalu bersegeralah melakukan kebajikan dan ibadah bertobat dilakukan dengan mengucapkan istighfar, memohon ampunan kepada Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memotivasi kita untuk senantiasa optimis dalam meraih rahmat Allah SWT, optimis menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Meskipun menghadapinya dengan kesulitan, kita harus merasa optimis mampu menghadapi semuanya. Lalu surat kedua yaitu An-Najm ayat 39 sampai 42. Melalui ayat ini Allah berjanji akan memberi balasan sempurna kepada orang yang mau berusaha keras. Setiap usaha atau ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan hidup hendaklah diawali dengan niat karena Allah SWT. Karena ikhtiar sendiri adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan, dan cita-cita. Kebutuhan bagi seorang pelajar yaitu ilmu sebanyak-banyaknya. Untuk itu kita harus berusaha semaksimal mungkin belajar dengan sungguh-sungguh, dengan membaca buku ataupun mendengar belajar dari orang dewasa dan lain-lain. Dengan ilmu tersebut bisa dijadikan untuk bekal kita untuk meraih cita-cita yang kita inginkan. Jika kita ingin meraih cita-cita, kita harus bersikap ikhtiar, selalu berusaha untuk dapat meraihnya. Setiap manusia diberi hak untuk dapat meraih kesuksesan, keberhasilan dan kebahagiaan. Tetapi
ada sebagian manusia yang rajin berusaha, namun tidak jarang yang suka bermalas-malasan. Bagi yang rajin bekerja keras serta berikhtiar dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga yaitu Ali Imran ayat 159. Surat ini menyatakan bahwa Rasulullah SAW dikenal lemah lembut kepribadiannya. Beliau menjadi teladan dalam berakhlakul mulia dan berperilaku santun. Budi pekerti umur Nabi Muhammad SAW tersebut merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam hendaknya menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan atau panutan kita untuk menjalani semua aktivitas. Akhlak dan perilaku sehari-hari hendaknya mencerminkan akhlak mulia sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ayat ini juga mengajak kita untuk selalu bertawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang orang-orang yang bertawakal kepadanya. Tawakal di sini yaitu memiliki arti berserah diri kepada Allah, yaitu kita berdoa dan memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tawakal harus dibarengi dengan berikhtiar. Kita sebelum bertawakal pastinya harus berusaha semaksimal mungkin terlebih dahulu. Tawakal adalah bentuk kepasrahan manusia akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terus selanjutnya dihafalkan ya ayat dari salah satu dalil dari optimis kita dan bertawakal. Baik, Pak. Bapak akan memberi waktu 5 menit. Baik, dari Pak. sekarang. Baik, waktunya sudah habis. Maka kesimpulan pelajaran pada pagi ini tentang meraih kesuksesan dengan sikap optimis, ikhtiar dan tawakal yaitu kita sebagai seorang muslim harus memiliki ketiga sikap ini, yaitu sikap optimis, ikhtiar dan tawakal untuk dapat meraih kesuksesan hidup, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Oke, karena Bapak sebelumnya sudah menyuruh menghafalkan, coba Mas Fas tadi hafalannya. Saya itu, Pak, surat Az-Zumar, Pak. Oh ya, silakan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asyrafu fi ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sadaqallahul adzim. Mungkin bisa dipelajari lebih lanjutnya ya, yaitu dengan mengulangi bacaan-bacaan tersebut berkali-kali agar bisa membacanya dengan fasih. Baik, Pak. Ya, lalu selanjutnya tadi kan kita sudah mempelajari tentang bacaan takfif dan antarkik. Coba Mas Ibni, coba baca bacaan tadi yang Mas Bas tunjukkan, mana saja pembacaannya. Baca pada Quran surat Az-Zumar ayat 53, bacaan mir rahmatillah itu bacaan lam tafhim, Ya, lam tarkik, maaf, karena sebelumnya ada harokat kasroh. ya. Terus innallaha itu bacaan lam tafhim karena sebelumnya ada harokat fathah. Oke, bagus sekali. Baik, karena waktu kita sudah habis, maka kita cukupkan dulu pelajaran pada pagi ini.
kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, apabila Bapak mempunyai kesalahan mohon dimaafkan. Sekiranya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.